Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Cudriana Putri dari Sekolah Tinggi Agama Islam Raudatul Akmal, Batang Kuis, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan sharing tentang teori permintaan. Teman-teman, ada yang sadar gak sih? Kenapa ya harga barang itu tiba-tiba naik gitu ya? Nah, kadang tiba-tiba turun. Kira-kira kenapa ya? Nah, itulah karena adanya permintaan dan penawaran. Memang apa itu ya permintaan? Permintaan adalah perilaku konsumen dalam membeli barang. Jadi, ada 7 faktor yang dapat mempengaruhi permintaan seseorang dalam membeli suatu barang. Nah, permintaan nanti ini akan berpengaruh pada harga di pasar. Ada 7 faktor permintaan. Pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi ketika suatu harga barang itu naik, maka masyarakat akan cenderung menurunkan permintaan akan barang tersebut karena harganya mahal. Nah, sebaliknya ketika harga barangnya itu turun, maka masyarakat akan banyak membeli barang tersebut. Yang kedua, harga barang lain yang berhubungan erat dengan barang tersebut, yaitu ada barang substitusi. Barang substitusi ini adalah barang pengganti. Jadi ketika barang utama mahal, maka masyarakat akan beralih kepada barang lainnya yang mempunyai fungsi yang hampir sama. Contohnya ketika harga daging itu mahal, maka masyarakat akan beralih kepada daging yang lebih murah, yaitu daging ayam ya. Biasanya daging sapi itu lebih mahal kan. Yang lain adalah contohnya barang komplementer, yaitu barang pelengkap. Ketika barang utamanya itu naik, maka barang pelengkapnya itu ikut naik. Contohnya mobil, sepeda kereta gitu ya, sepeda motor, itu akan berpengaruh pada BBM. Yang ketiga ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini dipengaruhi juga oleh beberapa jenis barang, yaitu ada barang inferior. Barang inferior ini adalah barang yang permintaannya akan menurun ketika masyarakat mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Contohnya mie instan. Ketika masyarakat mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, maka mereka akan beralih mencari barang yang lebih baik lagi gitu, yang mereka anggap lebih baik lagi daripada mie instan ini. Jadi mie instan ini akan menurun permintaannya dan harganya pasti lebih murah ya. Terus ada barang esensial. Barang esensial ini adalah barang yang dianggap barang pokok gitu ya. Jadi kalau harga barang pokok itu atau harga beras itu naik ya, maka masyarakat tetap juga membeli barang tersebut. Yang keempat ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini ketika pendapatan orang-orang kaya atau pendapatan masyarakat yang berpenghasilan tinggi itu dikenakan pajak, dan hasil pajak itu akan didistribusikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, maka orang yang berpendapatan rendah akan cenderung meningkatkan konsumsinya karena pendapatan mereka bertambah. Terus yang kelima itu ada selera masyarakat. Ini yang sering terjadi di sekeliling kita. Jadi ketika barang itu populer, barang itu lagi hit gitu ya, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk membelinya gitu. Nah, inilah yang dinamakan FOMO ya, ikut-ikutan ya. Yang keenam itu ada jumlah penduduk. Jadi di suatu tempat itu jika masyarakatnya itu banyak, maka permintaan terhadap barang itu juga ikut banyak. Yang terakhir ada ramalan masa yang akan datang. Ini juga sering terjadi ya. Jadi kalau ada isu barang mau naik, maka masyarakat cenderung membelinya pada hari ini juga dengan asumsi bahwasannya mereka akan mendapat harga yang lebih rendah dibanding yang akan datang. Contohnya saja Idul Fitri. Ketika menjelang Idul Fitri nih, maka harga daging itu akan cenderung naik. Jadi masyarakat akan membelinya di waktu sekarang di stok ya gitu. Oke? Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.